warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat salam kita sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian hadis kita. Kemarin kita sudah membahas tentang Islam, rukun Islam. Nah, pagi hari ini saya ingin sampaikan berikutnya, ihsan. Ma huwal ihsan? Rasulullah ditanya, beliau menjawab, qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beliau ditanya tentang apa itu Islam, ihsan. Kemarin kita sudah bahas bangunan Islam. Nah, kita mahul ihsan, apa itu ihsan? An ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, dan jika kamu tidak sanggup membayangkan seakan-akan engkau melihatnya, fa innahu yaraka, maka ketahuilah sesungguhnya dia pasti melihatmu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalimatnya memang cukup pendek. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak bisa, maka yakinlah bahwa Ia melihatmu. Kalimatnya sederhana, tapi maknanya luar biasa. Betapa ketika kita kemudian non sewu, saya berikan contoh dulu, saya kiaskan dengan kehidupan manusia umumnya. Kita kerja, kemudian melihat bos kita, itu semangatnya luar biasa, ingin menunjukkan bos ini loh saya. Nah, kira-kira begitu. Dia bekerja itu kemudian dia melakukan, tidak hanya itu ya, seorang ayah yang melihat anak-anaknya bermain, maka kemudian akan menumbuhkan semangat kerja yang luar biasa. Kepada orang-orang yang kemudian dia cintai, yang dia hormati, dia muliakan, itu dia melihatnya, itu akan menumbuhkan sesuatu yang luar biasa. Ya, kita bekerja, kemudian kita melihat anak-anak kita semangat belajarnya tinggi, itu akan menumbuhkan dorongan yang luar biasa untuk lebih bersemangat. Ketika kemudian kita melakukan sesuatu, kemudian kita melihat kekasih kita, mungkin maaf ya, ditarik sedikit di masa muda, gitu. Oh, itu luar biasa ya. Weruh klebatane, ya. Jangankan weruh, mencium bau wanginya aja loh, liwati bocah, itu luar biasa itu. Ya, itu pengaruhnya terhadap diri itu luar biasa. Kenapa? Karena kita mencintai istri kita dulu, bahkan belum halal pun ya, mencintainya luar biasa. Melihatnya itu sudah sesuatu yang membuat energi kita bangkit itu. Ujian, garap, ngeluh, weruh, lancar meneh. Jadi melihat dia itu, melihat sesuatu yang kita cintai itu bisa mendorong sesuatu yang luar biasa. Meskipun kalau gampangannya dinalar ringan itu angel, tapi kalau dengan kacamata hati akan ketemu. Ya. Apalagi berhadapan. Klebatane kalau orang Jawa bilang. Klebatane wae sudah membuat kemudian melahirkan semangat. Kenapa? Dia kita cintai. Ya. Lihat. Ya Bapak Ibu, maaf yang punya anak, mulai punya cucu yang punya anak, kan gitu toh. Kerja kuwesel itu weruh anak tuh seneng itu bisa bahagia, sudah hilang keselnya dan kemudian melahirkan semangat yang luar biasa. Atau sebaliknya kan,
sakjane wis kesel wis sayah, tapi nyawang anaknya kok ya Allah kok dimasake, nah aku ora nyambut gawe. Itu bangkit itu. Ya kan? Sakjane kesel. Tapi melihat anak-anak, wah ini begitu, melihat sesuatu itu yang ia sayangi, yang ia cintai, yang ia hormati, yang ia muliakan, itu luar biasa. Mohon maaf, yang non sewu, yang gandrung dengan Pak Jokowi, iso foto selfie itu dipajang di ruang tamu, kira-kira kan begitu. Sama yang kemudian maaf yang kemarin ramai di mana itu, di Jogja misalnya, iya bisa melihat gubernur DKI itu ceritanya luar biasa, koyok sedulure lah begitu ya. Ya orang melihat sesuatu yang dia hormati, yang mulakan, yang cinta itu melahirkan energi yang luar biasa. Nah, banyak hal, bukan hanya, tapi kalau kemudian kita perhatikan semua, apakah itu yang karena kita cintai atau yang kita hormati, kita muliakan, kita idolakan, ya kemudian kita melihatnya, apalagi bisa jejer dengannya, oh itu cerita itu lali rung buka, karena begitu ya, sampai lali loh, aku mau rumangan toh ya, karena saking bahagianya sedemikian rupa, maka ingin ya berusaha, dia tidak cukup merasa cukup hanya melihat dari jauh, maka dia ingin mendekat. Ya, ketika kita mencintai anak-anak kita, main cucu kita, itu kita lihat dia lari-lari, sebetulnya sudah membahagiakan, tapi maaf, pengen gendong juga. Padahal bocah ini digendong berosot-berosot pengen melayu, tapi kita ingin menggendongnya karena ekspresi cinta kita, ingin dekat kepada kekasih kita. Lihat kelebatannya, lihat kudunge, wah maaf, jangankan lihat wajahnya, komburi weruh kudunge, weruh tase, bahkan maaf weruh motori loh Pak. Motornya diparkir, oh saya neng kene toh, luar biasa itu, melahirkan kepekaan yang sangat luar biasa. Itu terus begitu sama. Maka kemudian kalau teman-teman yang begitu mengidolakan Pak Jokowi, maka kemudian dia ingin merangsek, mendekat, ingin foto dan sebagainya, wajar. Sebagaimana yang mengidolakan Anies Baswedan atau siapa saja, atau Ganjar atau siapa saja, kan dia ingin mendekat dan kemudian melahirkan sesuatu. Dia tidak merasa cukup hanya melihat, ingin mendekat, ingin memeluk dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kalau perasaan itu ya kan ada seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya bukan melihat, ka'annaka, ya, seakan-akan. Seakan-akan itu kan berarti bukan yang sesungguhnya, tapi kemudian seperti membayangkan gitu ya. Nah, seakan-akan engkau melihat Allah, kamu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beribadah dengan cara seperti itu namanya ihsan. Ya. Kenapa? Dampaknya dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Lihat toh. Iya. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seandainya kita nggak bisa membayangkan, melihat sebagaimana ketika kita melihat anak kita melahirkan kebahagiaan, melihat istri kita, melihat idola kita yang kemudian tidak bisa, memang kebetulan memang tidak hadir di depan kita, ya kan? Kalau zaman dulu ya karena pulang kampung neng kosir ono begitu toh. Tapi kemudian kita fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakinlah dia melihatmu. Ya. Mungkin saya tidak tahu, tapi mungkin anak-anakku melihat aku semangat kerja. Mungkin kekasihku tidak tahu, aku tidak melihatnya, tapi yakin dia memperhatikan kita. Ya. Orang kalau merasa diperhatikan luar biasa. Luar biasa. Melakukan iso berubah.
Ya, jadi kimone lemes. Jadi kerjanya kuwesel. Tapi karena anak-anak melihat kita, jangan sampai anak-anakku melihat aku, maka kemudian bangkit lagi. Melihat saat ini wis malas kuliah, tapi karena dia melihat kita, maka kemudian betul gagah. Padahal jane pegel kabeh, misalnya begitu. Itu seperti itu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin. Jadi kalau yang pertama itu ka'annaka, seakan-akan engkau melihatnya, tapi jika engkau tidak sanggup membayangkan kehadiran Allah, kita melihatnya, fa illam takun tarahu, jika engkau tidak sanggup membayangkan itu, fa innahu yaraka, maka ketahuilah sesungguhnya dia, Allah itu pasti melihatmu. Sehingga kerja disorot CCTV ya. Kira-kira kan begitu. Mesti ya kemudian tenanan. Ya, aktivitas kerja kita dipantau oleh bos dari ruangannya. Nah, ya sambil guyonan serius kenapa? Kamera loh bos. Kira-kira begitu ya. Ya minimal akan melahirkan begitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, orang yang merasa dibersamai Allah Subhanahu wa taala itu kemudian akan melahirkan kejujuran yang luar biasa. Bapak Ibu, sebagaimana kita sholat, misalnya sholat Isya, sebetulnya capek, sudah kerja, sudah lelah, 3 rakaat itu sudah mau berdiri lagi itu abote ra karuan. Tapi karena kita yakin Allah melihat kita selesaikan sampai 4 rakaat. Ketika kita berpuasa, habis kumur-kumur karena habis tidur menjelang zuhur, istirahat, mau sholat zuhur, maka kemudian dia berkumur-kumur supaya mulut tidak terlalu pahit. Dan memang boleh Bapak Ibu berkumur-kumur, karena kadang-kadang ada orang yang saking hati-hatinya tidak mau sama sekali, padahal dia boleh sepanjang tidak sampai ke kerongkongan. Dia berkumur-kumur, berwudu, selesai wudu dia meludah berkali-kali karena khawatir ada sisa air wudu yang jangan sampai masuk kerongkongan. Sudah di mulut, kemarin saya singgung sedikit, tidak ada orang lain tahu, tidak ada yang melihat, tidak bakal bisa tertangkap kamera kayak apapun, tapi kita tetap tidak sanggup dan tidak mau menelannya karena kita yakin Allah melihat kita. Nilai ini yang ihsan, tapi ini kan bukan hanya untuk puasa, ya. Mestinya bukan hanya untuk puasa, terhadap seluruh aspek hidup kita. Tenang we bos, ora bakal konangan. Nak konangan sih ora, tapi Gusti Allah ngerti ya itu. Iya, wong sing ngonangin nang kene misalnya begitu. Iya, wong sing ngonangi iki dijak rembugan, aman, tapi kan maka kemudian sampai ada istilah aktivitas bertransaksi dengan apapun, dengan siapapun itu ya harus aman secara konstitusi, tapi harus aman secara syar'i. Nah, itu yang kemudian karena kita merasa dalam pengawasan Allah. Kalau hanya aman dari secara konstitusi, ya ini aman bos, insya Allah nggak ada dilanggar. Tapi apakah secara syar'i? Ya, nah, itu yang kemudian kita ihsan atau tidak, merasa dilihat oleh Allah atau tidak. Nah ini sesungguhnya bukan pada puasa saja, bahwa puasa itu adalah latihan, setes air yang tidak orang lain tahu, tapi kita tidak mau menelannya. Nah kemudian ihsan itu harus kemudian kita bawa ke dalam kehidupan sosial kita, pribadi kita, ya dengan istri, dengan anak, dengan relasi dan dengan siapapun, sehingga Bapak Ibu akan mencerminkan akhlak kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena nanti akan kita bahas pekan depan insyaallah, tapi ini saya hantarkan kalimatnya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu memerintahkan kepada kita untuk ihsan dalam segala hal.
bukan hanya saat puasa. Ya, bukan hanya saat puasa. Kalau pas puasa itu betul Pak, ihsannya terjaga betul itu Pak. Setetes air nggak mau. Ya, itu luar biasa karena kita yakin Allah melihat kita. Nah, itu kalau kemudian dibawa ke jalanan, itu meskipun tidak ada polisi, lampu merah tetap mandek. Gitulah kira-kira begitu ya. Ya, meskipun tidak ada begitu loh, kita ihsan karena kita yakin Allah melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Iya. Sehingga meh nyontek ulangan, anak-anak sekolah itu akan ngerti. Mungkin guru tidak lihat, teman tidak lihat, tapi kan Allah melihat. Itu yang kemudian kalau tertanam pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita indah Pak. Sebab kalau kita mengandalkan maaf ya, pengawasan kita sebagai orang tua, maaf, keluar rumah itu sudah susah ngontrolnya. Dikasih HP, anak-anak itu dikasih HP, kalau ditelepon ngerti kok bapaknya malah dipateni ya maksud saya. Ya kan kira-kira begitu, telepon, waduh, wah, kontrol ngono gitu kan begitu ya. Ya maka sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang kita tanamkan, mungkin ayah tidak tahu, mungkin ibu tidak tahu, tapi Allah pasti tahu. Itu yang kemudian kita tanamkan. Ya, maka sederhana ya, anak-anak kita misalnya pergi, itu sering sederhana saya tanya begini, Mas sudah sholat zuhur? Begitu. Saya jarang tanya sudah makan. Karena kalau makan itu anak-anak kita apalagi sudah kuliah, sudah kerja dan sebagainya, itu kalau rasa ditakoni wis mangan opo burung ngelah ya mesti mangan namanya. Tapi yang perlu ditanyakan sudah sholat atau belum? Ya, itu untuk kemudian agar dia merasa bersama Allah. Ya kalau kemudian saya begitu, kamu ngapusi abah bisa, mengapa nggak lihat kamu di mana, sudah sholat apa belum? Tapi kalau kamu yakin dilihat oleh Allah, maka kemudian jawabanmu pasti akan jujur. Kan begitu? Iya. Ya, jangan sampai ada yang tanya, Mas sudah sholat? Sudah. Saya sholat Jumat sudah. Lagi jam 11. Oh yoding. Ya jangan sampai begitu kan gitu. Karena ada yang goyoran seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, yakin, kuncinya adalah yakin Allah melihat kita. Allah melihat kita, sehingga maaf, istri mungkin juga bisa dalam tanda petik dihapusi, masih bisa. Orang tua juga masih bisa dihapusi. Tapi kalau Allah kan tidak mungkin kita tipu, diri kita tidak mungkin kita tipu. Itulah kemudian ihsan yang disebut dengan, maaf, orang Jawa menyebutnya Gusti bagus sing ati, yang nempel dalam diri itu sungguhnya dari sana. Hanya kemudian agak rodo kemajuan kalau bahasa saya, kemajuan karena kemudian Gusti Allah bagus sing ati neng jero, itu berarti Gusti Allah ki neng kene. Nah, akhirnya ada yang sampai ke derajat itu sehingga kemudian ya mbok tapi ya mah nyembah wong Gusti Allah wis menyawiji karo neng awakku ya. Ada yang sampai ke level begitu. Padahal sesungguhnya asalnya dari situ, bahwa kita merasa dilihat oleh Allah, nanti lanjutnya bersama Allah. Lah, sehingga dalam Al-Halaj itu akhirnya tidak ada Allah, ada adalah aku. Nah, itu yang rodo kemajuan ya. Tapi secara umum begitu Bapak Ibu, menanamkan itu ihsan di dalam hidup itu. Kalau kemudian kita bisa membayangkan seakan-akan Allah kita melihat Allah, akan memberikan semangat, motivasi yang luar biasa untuk melakukan sesuatu, beribadah. Tapi kalau belum sanggup itu, yakin Allah melihat kita, sehingga kita tidak akan sembrono, tidak akan sembarangan. Sebagaimana kalau pas sholat, ya gitu, dirampung ke pas tawaf, kan begitu. Tawaf itu kesel Pak, ngemoteri, apalagi lepas desek-desekan itu karena yakin Allah melihat. Nggih, sakjane kesel. Ora ana sing wani muni wis paling kancaku ora ngerti, itu ndak berani Pak ya kan.
dia tetap ingin ping 7, iya kan? Malah kadang-kadang wis 7 ya raguan gitu ya. Ya wis 7 tenan apa urung? Karena dia yakin Allah melihatnya. Ya. Seperti non sewu nemu duit neng nggon Masjidil Haram, wedine ra karuan begitu ya kan begitu ya. Ya lho itu kalau itu tumbuh terus neng sayange neng Mekah nemu duit wedi. Neng luar Mekah, Madinah malah golek duit gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang seakan-akan Allah enggak melihatnya kan begitu ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu mengeroda begitu. Ya, sama loh. Ibadah itu begitulah, kira-kira seakan-akan engkau melihat atau enggak sanggup, Allah pasti melihatmu. Sa'i, wah kalau pas musim itu sa'i bolak-balik 7 naik turun itu ya sajane yang sengkleh. Tapi kan dia ada keinginan leren wae ya. Paling ra ono sing ngerti. Enggak, tetap dirampungke, Pak, karena dia yakin Allah enggak bisa ditipu, kita enggak bisa menipu diri sendiri. Nah, kalau itu mewujud menjadi nilai hidup, wah itu kan luar biasa. Ihsan kita menjadi seperti itu, Pak. Kalau itu yang kemudian terjadi, Bapak Ibu sekalian, wis enak lah. Mimpin anak buah ya ringan, jadi anak buah ya tidak ada masalah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita melihat neraca kita itu deloi begitu yakin karena dibuat oleh orang-orang yang ihsan itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu nilai-nilai ihsan yang kelihatannya sederhana banget atau kalimatnya sangat pendek diucapkan Rasulullah, tapi dampaknya kalau itu betul-betul bisa terjadi pada kita, melahirkan amalia-amalah yang sangat luar biasa. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf Senin kemarin agak kepanjangan ya, karena ya setengah jam saja ya, karena ini bukan yang bulanan, maka yang rutin. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu sekalian, insyaallah Senin depan akan kita pertajam dengan sabda Rasulullah yang seiring dengan itu, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.